Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Aku berharapnya semoga teman-teman semua sehat selalu ya, bahagia selalu, dan dilimpahkan rezeki yang berkah dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di videoku kali ini ceritanya aku mau bersih-bersih dan kalian jangan salpok ya sama penampakan kolong wastafel ini. Jadi ini tuh berantakan banget karena memang untuk gordennya itu aku cuci dulu ya teman-teman. Dan aku itu nyuci gordennya itu kan nggak nentu gitu ya teman-teman. Jadi kalau udah kelihatan kotor ya udah aku cuci aja. Dan di sini itu aku mau bersihin kulkas. Jadi ini penampakan kulkas aku yang enggak aku bersihin selama sebulan lebih ya teman-teman. Jadi waktu bulan puasa itu aku mager banget untuk bersih-bersih kulkas, bersih-bersih dapur, makanya ini berantakan ya teman-teman. Bahkan untuk upload video pun aku waktu bulan puasa itu jarang ya, karena nggak tahu kenapa kayaknya males gitu, pengennya rebahan gitu ya teman-teman, istirahat, makanya ini terabaikan banget. Dan aku harap kalian itu jangan meniru yang jeleknya di aku ya teman-teman, jadi ambil sisi baiknya aja, yang buruknya itu dibuang aja. Oke, di sini lanjut nih, aku mulai eh, angkatin dulu untuk barang-barang yang ada di dalam kulkasnya. Jadi ini tuh segala macem ada dan ini berantakan. Dan itu juga pokoknya serba nggak menentu gitu ya teman-teman. Jadi udah susu bertumpahan, kemudian ada juga kecap bertumpahan. Jadi udah segala macem di situ tuh, pokoknya nggak enak banget kalau untuk dipandang. Nah, di sini itu aku ceritanya ini pengen lihat suasana baru gitu ya teman-teman. Jadi aku pengen melihat kulkas aku, biarpun kulkasnya ini kulkas jadul, tapi kalau kelihatannya itu bersih, rapi, wangi gitu, jadi enak gitu ya teman-teman. So, buat teman-teman yang belum bersihin kulkasnya, ayo bareng sama aku yuk bersihin kulkasnya sampai kinclong. Biarpun kulkas jadul, tapi kalau kelihatannya bersih dan rapi, itu tuh enak banget untuk dipandangnya. Dan itu sebenarnya masih ada saljunya gitu ya teman-teman. Jadi aku bersihin kulkas ini sebenarnya ini tuh di sore hari, dan aku turunin suhunya itu di pagi hari karena untuk si saljunya yang di freezer itu tuh udah tebel banget. Bahkan untuk pintunya pun itu tuh copot sendiri ya teman-teman, karena mungkin nggak bisa untuk nutupnya karena banyak saljunya gitu. Nah, di sini aku cuci-cuci aja untuk perintilan-perintilan yang tadi ada di dalam kulkasnya. Jadi ini aku cuci pakai sabun cuci piring. Jadi biar perintilan yang ada di dalam kulkas ini jadi kinclong lagi ya teman-teman. Dan ini aku langsung aja bilas-bilas biar cepet gitu ya teman-teman. Baru kemudian nanti aku diamkan dulu biar airnya itu turun. Nah, sambil videonya berjalan di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mau klik video ini, yang sudah meluangkan waktu dan kuotanya untuk nonton video aku yang sangat sederhana ini. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang selalu share video aku di tab komunitasnya. Semoga saja kebaikan teman-teman dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di sini sambil aku bersihin kulkas, jadi aku mau cerita nih teman-teman. Di sini itu aku ini sharing aja ya teman-teman. Jadi aku nge-YouTube ini sebenarnya ini udah 1 tahun. Cuma untuk subscriber aku itu untuk naiknya itu agak susah ya teman-teman. Bahkan untuk jam tontonnya juga kayaknya agak susah gitu kalau untuk aku.
Cuma aku itu nggak tahu kenapa kalau nggak up video 2 hari atau 3 hari itu tuh kayaknya ada yang kurang gitu teman-teman. Makanya aku jalanin aja, tetap konsisten up video biarpun view-nya itu dikit. Yang penting aku sudah berusaha ya teman-teman. Jadi biarlah Allah yang menentukan baiknya gimana. Dan buat teman-teman yang udah mendapatkan 1000 subscriber tapi belum mengumpulkan 4000 jam tonton, semoga saja cepat tercapai ya teman-teman untuk 4000 jam tontonnya. Dan buat teman-teman yang lagi berjuang untuk mengumpulkan subscriber, semoga saja segera tercapai juga ya teman-teman untuk mendapatkan 1000 subscribernya. Oke, di sini kita saling support aja ya teman-teman. Semoga saja ada keajaiban gitu ya teman-teman, karena kita yakin aja bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Oke, lanjut ke videonya. Di sini aku bersihin untuk si bagian paling bawah ini, kulkas paling bawah. Jadi memang kalau untuk nyuci di tempat cucian piring kayak gini agak sedikit susah ya teman-teman. Apalagi untuk tempat cucian piring aku itu tidak terlalu luas gitu. Makanya kalau lebih enak sih kalau nyucinya itu lesehan gitu ya teman-teman. Kayak mungkin di kamar mandi atau di tempat-tempat pokoknya yang lesehan gitulah, nggak kayak gini. Kemudian ini aku bersihin dulu nih untuk kulkasnya, dan untuk sisa-sisa salju yang masih ada di dalam freezernya ini aku ambilin aja, karena memang ini tuh sebenarnya udah ngelupas gitu ya teman-teman, udah pada copot. Lanjut di sini aku lap-lap dulu. Jadi ini aku lapnya ini pakai lap basah yang aku kasih sabun cuci piring gitu ya teman-teman, sedikit. Jadi biar nantinya itu kelihatannya itu bersih dan enggak bau gitu. Dan aku rencananya memang mau food prep lagi ya teman-teman, karena untuk bulan puasa kemarin itu kan aku benar-benar gak food prep. Soalnya kenapa sih aku itu gak food prep waktu di bulan puasa? Jadi kebanyakan itu kalau untuk makan itu kami itu jarang makan gitu ya teman-teman. Paling kalau makan itu pas sahur aja, dan sahur pun kita itu sahurnya dengan menu yang seadanya gitu. Paling goreng telur atau mungkin pokoknya yang simpel-simpel aja ya teman-teman. Misalkan goreng nugget, jadi nggak pernah yang ribet-ribet kayak gitu. Makanya kenapa aku itu nggak food prep, karena takutnya nanti banyak sayuran yang kebuang gitu. Nah, udah nih aku bersihin untuk si bagian atasnya, kemudian ini lanjut ke bagian bawahnya. Dan untuk bagian bawah ini tuh bener-bener kotor gitu ya teman-teman. Ini aku bersihin aja, aku lap-lap pakai lap basah ini. Dan sebenarnya sehabis lebaran ini tuh aku belum bersihin gitu untuk area dapur aku. Makanya tadi kelihatan ya teman-teman, dapur aku itu berantakan banget. Tapi next aku bakalan bersihin untuk si dapur aku perlahan aja ya teman-teman, karena aku tuh nggak bisa kecapean juga. Jadi kalau udah sedikit kecapean itu aku bakalan ngedrop lagi ya teman-teman. Makanya di sini aku juga bikin videonya itu yang setidaknya kalau misalkan enggak berat-berat banget aku bikin gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya perlahan-lahan aja sih aku bikin video-video kayak gini, nggak bisa ekstrim gitu ya teman-teman. Dan aku pun memang untuk kondisinya sebenarnya tuh belum benar-benar fit banget ya, makanya aku nggak terlalu maksain untuk beberes kayak gini, tapi perlahan aku pasti beresin juga teman-teman. Dan itu tuh kelihatan ya teman-teman, jadi bekas-bekas panci memasak belum aku masukin ke dalam kardus, karena untuk panci-panci yang biasanya aku masak kalau mau lebaran itu tuh jarang aku pakai di hari-hari biasa gitu, makanya itu masih kayak gitu di situ ya teman-teman. Oke, ini aku lanjut juga di bagian luarnya.
Dan ini aku mau langsung aja nih pasang untuk perintilan-perintilan yang udah aku cuci, karena kalau nungguin kering banget ini nih bakalan lama gitu ya teman-teman. Ini aku lap-lap aja pakai lap kering dan langsung aku pasang aja. Dan ini untuk pintunya dulu nih aku pasang aja nih di bagian freezernya. Nah, si kulkas ini tuh aku sebenarnya nggak tahu ya teman-teman usianya itu berapa. Jadi si kulkas ini tuh sebenarnya udah bawaan dari pas suami gitu. Jadi semenjak aku menikah sama pas suami, jadi dia itu udah punya kulkas gitu teman-teman. Dan aku itu menikah itu sudah berjalan sekitar 12 tahun dan kulkas ini sudah ada. Kebayang ya berapa tuanya si kulkas ini, tapi masih benar-benar bagus sih teman-teman, masih benar-benar berfungsi dengan baik gitu. Dan ini juga aku lap-lap untuk perintilan-perintilan yang ada di dalam kulkas ini. Ini aku lap-lap karena biar cepet aja gitu ya teman-teman, aku nggak nungguin kering dulu. Jadi enak ya teman-teman kalau kita lihatnya itu, kalau kulkas itu bersih rapi, jadi kelihatannya itu enak gitu ya teman-teman. Enggak kayak yang tadi aku ngelihatnya juga sumpek banget kalau lihat kulkas berantakan kotor, itu tuh kayaknya gimana ya, nggak betah gitu teman-teman. Kemudian lanjut di sini aku pasang-pasang perintilan yang ada di pintu kulkas ini. Jadi ini kalau untuk yang di pintu kulkas ini kan pertama kali nih aku nyucinya. Jadi ini tuh udah kering gitu ya teman-teman. Udah lumayan kering, jadi aku tinggal pasang-pasangin aja. Dan nanti aku juga mau masukin untuk barang-barang yang tadi aku keluarin di kulkas ini. Cuma aku pilih-pilihin gitu ya teman-teman. Jadi kebanyakan nanti yang aku masukin ini yang belum lama gitu, dan separohnya itu bakalan aku buangin. Karena untuk di dalam kulkas ini tuh kayak misalkan tadi marshmallow anak aku itu tuh udah lama, dan itu bakalan aku buang gitu ya teman-teman. Jadi enggak banyak nanti yang aku masukin ke dalam kulkas ini. Dan ini juga untuk si bagian perteloran aku memang lagi kosong gitu ya teman-teman, jadi aku belum belanja, tapi nanti next aku bakalan belanja mingguan, insya Allah ya teman-teman. Semoga nanti ada waktunya juga dan diberikan kemudahan juga untuk aku untuk menjalankan aktivitas ini. Dan alhamdulillah ini tuh udah mau selesai. Di sini aku langsung aja nih masukin untuk barang-barang yang sempat aku keluarin tadi di dalam kulkas gitu. Nah, ini penampakannya ya teman-teman ketika sudah dibersihin dan dalam keadaan kosong, jadi lumayan bersih gitu. Jadi untuk dalam kulkas aku itu sebenarnya tuh nggak banyak juga ya untuk stok makanannya. Jadi paling cuma ada air atau perbumbuan. Yang biasanya banyak itu tuh bekas makanan anak aku gitu teman-teman. Jadi beli snack atau beli permen atau beli susu-susu, itu kalau nggak habis dia itu taruh asal aja di dalam kulkas, makanya kadang suka pada lengket gitu kulkas aku. Nah teman-teman, ini nih udah mau selesai alhamdulillah. Di sini aku mohon maaf ya teman-teman jika memang masih banyak kekurangan dalam video ini, atau mungkin dari kata-kata aku yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan semoga saja ada manfaat yang bisa diambil dari video ini ya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye.